Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW zata yaumin, pada suatu hari. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak seperti para raja, tidak seperti orang-orang sombong. Beliau biasa duduk-duduk bersama Bilal, bersama Ammar bin Yasir, bersama Khabbab bin Arab, bersama Ibnu Mas'ud, orang-orang miskin, para budak. Tidak malu beliau, tidak gengsi. إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang rajul, seorang laki-laki. Rajul di sini betul-betul laki-laki. Berbeda dengan di hadis-hadis lain disebutkan rajulani, dua orang rajul, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Apakah perempuan masuk? Tentu masuk. Ya. Jadi walaupun rajul tapi termasuk perempuan, termasuk rajulun yatasaddaqu biyaminihi la ya'lamu shimaluhu. Rajul laki-laki yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Rajul laki-laki. Bagaimana perempuan? Termasuk. Disebutnya rajul. Beda dengan hadis ini. Ini betul-betul rajul, betul-betul laki-laki, bukan perempuan. Syadidu bayadhi thiyab. Pakaiannya sangat putih bersih. Berarti apa? Berarti orang Madinah, sekitar situ. Kalau orang jauh tentu berdebu, ya, kusut rambutnya, pakaiannya. Ini tidak, pakaiannya putih bersih, seorang baru pakai, baru memakai pakaian, habis mandi, nyisir rapi, pakai pakaian, gitu ya. Syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam. Berarti belum masih muda, masih sangat muda. Karena tua biasanya ditandai dengan ubah, ya, tersisir rapi. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda habis safar. Antum jangan bayangkan hari itu seperti sekarang, naik mobil tertutup rapat ber-AC, naik pesawat, naik kereta api tertutup rapat tanpa debu. Hari itu sampai Nabi mengatakan qit'atun minal azab, sepotong dari azab. Apa?
sepotong dari azab. Apa? Safar. Safar itu azab, tapi cuma sepotong. Bayangkan haus, lapar, kepanasan, kehujanan, debu. Ya. Orang baru saja sampai Madinah, nggak usah jauh-jauh dari Tabuk saja atau dari Taif saja, tentu kelihatan sangat terlihat, tidak seperti hari ini. Ya. Ini laki-laki muda ini yang pakaiannya sangat putih, bersih, rapi, rambutnya hitam, tersisir juga rapi, tidak ada bekas-bekas safar. Tapi anehnya, wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada satupun dari kami yang kenal dia siapa. Aneh. Ya. Kalau dia penduduk asli Madinah, tentu di antara kami ada yang kenal. Atau taruhlah sudah seminggu di Madinah, 2 minggu di Madinah, tentu kami kenal. Kami nggak kenal sama sekali. Berarti baru saja datang dari Yaman mungkin, dari Mesir mungkin, dari Syam mungkin, tapi nggak ada tanda-tanda safar. Rambutnya tersisir rapi, bersih, pakaiannya putih, bersih, tidak kusut sama sekali. Ini keanehan pertama. Aneh sekali. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia tempelkan kedua lututnya ke lutut dia, dua-duanya. Ya, ini bahasa Arab. Mengajak pembacanya harus berpikir. Nya pertama siapa, nya kedua siapa, berbeda. Kalau bahasa kita kan gak lazim ini, ya. Dia tempelkan kedua lututnya ke kedua lututnya. Nyanya yang kedua harus disebut siapa? Si A, si B, si C, si fulan, si fulana. Ya. Dalam bahasa Arab, dua-duanya tidak sebut. Jadi pembaca itu disuruh berpikir. Beda dengan bahasa Indonesia, itu menindakbubukan pembaca. Apalagi cerpen, novel dibaca enak, senang. Bahasa Arab harus mikir. Ya, ini salah satunya. Dia meletakkan kedua lututnya ke lututnya. Yang kedua siapa? Rasulullah SAW. Ya. Kira-kira duduk apa ini? Bersila, bersimpuh, tawaruk, iftirash, iqa'a. Kan ada beberapa macam duduk, ya. Ada iftirash, ada tawaruk, ada iqa'a. Iqa'a ini khusus duduk di antara dua sujud. Iftirash atahiyat, duduk di antara dua sujud bisa. Atahiyat akhir ini ada khilaf. Tawarruk hanya ada di atahiyat akhir. Ya. Para imam mengatakan ini duduk iftirash. Duduk iftirash. Antum bisa bayangkannya, duduk iftirash seperti atahiyat awal, atau duduk di antara dua sujud, menempelkan kedua lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini lebih aneh lagi, ya. Tambah aneh lagi. Keanehan pertama tadi tidak ada tanda-tanda perjalanan, tapi tidak ada satupun dari kami yang kenal siapa dia. Keanehan kedua, langsung meletakkan kedua lututnya ke lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Yang kedua ini berselisih para ulama, Nabi atau dia sendiri. Itu. Kalau Nabi berarti dia meletakkan kedua telapak tangannya ke paha Nabi atau paha dia sendiri. Syekh
Utsaimin memilih pendapat ke paha dia sendiri. Ya. Jadi persis atau mirip duduk iftirash. Lalu laki-laki ini mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Wah, ini aneh lagi. Ya. Kenapa? Karena tidak ada satupun sahabat yang berani memanggil ya Muhammad, walaupun jauh lebih tua. Ya. Bahkan seandainya ayah beliau masih hidup, ibu beliau masih hidup, dan bertemu dengan beliau ketika sudah jadi Rasul dan beriman, tentu akan menyebut ya Rasulullah, ya Nabi, bukan ya Muhammad. Ini keanehan selanjutnya. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Ceritakan kepadaku, terangkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. Jawabannya adalah rukun Islam. Hafal insyaallah antum ya, yaitu syahadat, salat, zakat, saum Ramadan dan haji. Maka membahas dari sini memakan berjilid-jilid kita. Ya, ini baru berhenti sampai di sini, di imannya belum nih. Insyaallah tahu di sini ya. Udah berapa kali dengar ya? Islam, iman, satu lagi ihsan ya. Ini baru Islam. Berapa jilid kitab yang dibutuhkan untuk membahas tentang syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Apa rukun la ilaha illallah? Ada isbat, ada nafi, ada isbat. Kemudian sholat. Bagaimana menjelaskan sholat dari takbir sampai sholat? Sebelum membahas sholat, bahas apa dulu? Enggak mungkin sholat kita sah kalau kita tidak wudu atau tayamum. Dibahas dulu ya. Berapa jilid kitab yang dibutuhkan untuk memahami satu sabda Nabi ya, berapa jilid kitab. Belum zakat ya, apa saja yang harus dizakati? Adakah zakat itu bertambah? Dulu di zaman Nabi tidak ada zakat ternak lele. Adakah sekarang zakat ternak lele? Ya nggak mungkin. Ternak itu sudah dibatasi oleh Rasulullah SAW oleh syariat. Hanya kambing dan sejenisnya, ya. Mau etawa, mau domba Garut, mau macam-macam. Kemudian sapi dengan berbagai macam jenisnya, termasuk kerbau di situ, banteng, apalah. Kirim sapi. Kemudian unta pun kan macam-macam, kita nggak tahu aja jenis-jenis unta. Apa lagi? Ada lagi ternak selain 3 itu? Kambing, sapi, unta, ada lagi? Tidak ada, cuma 3 itu. Cuma 3 itu. Maka nggak boleh jadi 4, 5, 6, 7 ternak lele, ternak bebek, ternak ayam, ternak cacing, ternak ini, ternak itu. Nggak ada. Cuma 3 itu. Sudah dibatasi. Dan aturannya jelas. Berapa kambing yang harus zakati? 40. Berapa zakatnya? 1 ekor kambing.
Sapi berapa? 30. Berapa zakatnya? Seekor sapi. Unta berapa? 25. Zakatnya berapa? Seekor unta. Nah kalau bebek berapa? Bisa jawab? 1000 bebek, zakatnya 10 bebek. Cari dalil di mana? Enggak ada. Apalagi lele, ayam, segala macam. Maka enggak ada itu. Yang dizakati bukan bebeknya, bukan lelenya, bukan ayamnya, tapi duitnya. Kan jadi duit tuh. Kan nggak mungkin kita ternak lele, ternak doang nggak dijual, pasti dijual kan? Ayam juga, bebek juga dijual. Setelah umur sekian dijual kan jadi duit. Nah, punya duit berarti punya duit berarti punya emas. Zakat emas kan ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tinggal dihitung aja emas berapa, ya kan? Beda dengan kambing tadi. Jadi duit nggak jadi duit, pokoknya kalau 40 ekor kambing ambil 1 oleh penguasa. Jadi duit nggak jadi duit, kalau ada 30 ekor sapi ya ambil 1, 60 ya 2, kan begitu, 90 ya 3, dan begitu seterusnya. Ya. Adapun ternak-ternak sekarang ini uangnya, dan tentu butuh apa? Zakat itu ada istilah nisab, ada istilah satu lagi haul artinya 1 tahun. Haul itu 1 tahun. Sudah kita miliki emas tersebut, perak tersebut, uang tersebut selama 1 tahun, baru kita keluarkan 2,5%. Bukan begitu dapat keluarkan 2,5%, begitu dapat keluarkan 2,5%. Tidak seperti itu. Semangat dalam beramal harus dengan ilmu. Ya. Watasum Ramadan, saum Ramadan yang sedang kita lakukan saat ini pun juga membutuhkan berlembar-lembar kitab untuk membahas kapan kita mulai puasa. Bolehkah dengan hisab atau harus dengan ru'yatul hilal sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau kita ru'yatul hilal, melihat hilal, bolehkah langsung kita umumkan sendiri-sendiri? Ya, malam itu saya, sore itu habis maghrib saya melihat hilal, saya yakin betul itu hilal. Lalu saya teriak-teriak, saudara-saudara, saya telah melihat hilal, berarti besok 1 Ramadan. Saya teriak-teriak, saya ngomong di televisi, di radio, bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Saya harus menghadap ke penguasa. Kalau sekarang lewat depan atau MUI atau apa, diterima laporan saya, alhamdulillah. Nggak diterima, sudah gugur kewajiban saya. Ya. Intinya tidak boleh teriak-teriak. Yang boleh mengumumkan besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal hanya penguasa. Jadi harus 1 colong. Tidak boleh ada 2 colong, 3 colong, 4 colong. Tidak seperti hari ini. Yang penting ketika punya masa banyak, boleh dia mengumumkan besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Dalam Islam tidak boleh. Hanya 1 orang yang berhak mengumumkan besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Siapa? Penguasa, presiden, Amirul Mukminin, Khalifatul Islam. Terserah yang beliau tunjuk siapa. Kalau sekarang yang ditunjuk oleh penguasa kan depan misalnya MUI misalnya, ya, maka harus 1 colong. Benar dan salah bukan urusan kita. Nggak usah kita pusing di masalah teknis. Benar nggak ini? Benar masalahnya? Bukan urusan kita. Sering kita bahas bahwa
benar dan salah nomor 2. Yang penting awal. Yang penting taat, mengikuti prosedur. Walaupun salah, kalau kita taat mengikuti prosedur, insya Allah salah. Idza ijtahada al-imam, apabila seorang imam berijtihad dan ijtihadnya benar, dia dapat apa? Pahala 2. Kalau ijtihadnya salah, maka dapat pahala 1, bukan dapat dosa. Padahal salah. Ya, kenapa? Karena dia mengikuti prosedur, dia sebagai imam. Kalau bukan imam tidak boleh. Ya. Imam di sini maksud saya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik. Ya. Maka kalau yang berijtihad saya atau antum ijtihadnya benar, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Karena tidak mengikuti prosedur, tidak taat kepada Allah. Ya. Mungkinkah Rasulullah dan para sahabat mengawali 1 Ramadan, 1 Syawal salah? Mungkinkah? Mungkin. Lihat saja di sabda Nabi. Fa'il humma, jika belum, maka genapkan Sya'ban 30 hari. Jika belum, genapkan Sya'ban 30 hari. Hari itu hilal ada, tapi mendung. Gitu. Secara hakikat kenyataan besok 1 Ramadan, iya orang hilal sudah ada, tapi mendung. Berarti Nabi lusa. Hari itu belum 1 Ramadan, masih 30 Sya'ban. Karena beliau mengatakan jika mendung genapkan Sya'ban 30. Berarti kan salah. Masalah? Enggak masalah. Kan sudah taat kepada Allah, yang penting taat. Ya. Nah, banyak dari kita pusing masalah teknis. Udah biarkan saja, mau benar mau salah. Yang penting kita taat kepada Allah. Allah menyuruh kita taat kepada penguasa. Penguasa mengatakan hari Senin ya Senin, Selasa ya Selasa, Rabu ya Rabu. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau mengunjungi al-bait yang dimaksud Masjidil Haram jika engkau sanggup berjalan ke sana. Berarti yang tidak sanggup tidak usah memaksakan diri. Salah satu yang tidak disukai oleh Allah adalah sifat dan sikap takalluf, membebani diri dengan beban yang kita tidak sanggup memikulnya. Allah tidak suka. Kalau kita mungkin melihat hebatnya, hujan-hujan, basah kuyup, ke masjid, mau sholat berjamaah, sepertinya hebat. Ini saking taatnya Allah. Senang Allah? Allah nggak senang. Allah nggak senang. Maunya Allah kalau hujan udah sholat di rumah, nggak usah ke masjid. Rusuh. Allah senang rusuhnya diterima. Allah tidak senang rusuhnya ditolak. Maka kalau hujan-hujan, apalagi lebat, antum kehujanan, basah kuyup ke masjid, Allah nggak suka. Ya. Saat Nabi khutbah Jumat, ada seseorang bernama Abu Israil. Para sahabat, nama Israil itu masih dicintai oleh para sahabat, ya. Karena Israil itu manusia mulia, manusia pilihan, manusia berilmu, bertakwa. Ya. Nah, sekarang hampir-hampir kaum muslimin membenci nama Israil. Ya. Seolah Israel itu simbol kebusukan,
simbol penjajahan, simbol kebatilan. Hampir-hampir kita tidak dapati anak-anak kaum muslimin bernama Israel. Ya, padahal Israel manusia saleh, Nabi. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik kalah kesolehannya dengan Israel. Israel adalah Nabi. Nama lain dari Nabi Israel adalah Nabi Yaqub, ayah dari Nabi Yusuf, anak dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim. Soleh sekali Israel. Nah, ada seorang sahabat bernama Abu Israel. Ketika Nabi khutbah Jumat itu, Abu Israel ini ada di luar masjid sambil berdiri. Ada mendengarkan khutbah Nabi, tapi sambil berdiri di bawah terik matahari. Nabi penasaran, bertanya, kenapa dia? Ini menunjukkan bahwa seorang khatib boleh berbicara dengan jamaah. Lalu dijawab, ya Rasul, dia Abu Israel bernazar akan berdiri di bawah panas terik matahari dari pagi sampai maghrib dalam keadaan puasa. Karena Allah, dia berjanji bernazar untuk puasa sambil berdiri di bawah panas terik matahari sampai maghrib. Kata Nabi, Allah gak butuh. Allah gak butuh dengan perbuatan dia. Ya, kalau istilah kita, emang kalau ente begitu Allah senang? Allah gak senang. Allah gak perintahkan seperti itu. Allah senang kalau kita ruku, sujud, i'tidal sesuai sunnah Nabi. Allah ridho. Adapun kita larang seperti itu, Allah gak senang. Kalau saya lulus ujian, saya akan jalan kaki dari sini sampai Bekasi sampai Bandung. Dikira Allah senang begitu enggak? Saya akan mengguli rambut saya, malah dosa. Ya, maka kata Nabi, suruh dia berdiri, suruh dia duduk, jangan berdiri lagi. Suruh dia berteduh, jangan membakar diri di bawah matahari, dan teruskan puasanya. Teruskan puasa. Puasa kan ibadah, hak, sunnah. Adapun berdiri di bawah matahari bukan ibadah. Tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya ibadah dengan cara berdiri di bawah panas terik matahari. Kalau berdirinya dalam rangka sholat, iya. Ini bukan dalam rangka sholat. Ya. Ini sedikit tentang takalluf. Nah, setelah laki-laki itu bertanya, akhbirni 'anil Islam, terangkan kepadaku apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi, Islam begini. Langsung laki-laki itu mengatakan, sadaqta, engkau benar. Oh, ini aneh lagi. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami merasa aneh. Dia bertanya sendiri dan membenarkan sendiri, seolah-olah ngetes. Memang ngetes, ya. Cuman para sahabat pun tidak tahu. Maka Nabi juga tidak tahu, ya. Nanti akan datang keterangannya. Ya. Nabi belum tahu, ya. Siapa yang datang detik itu, Nabi nggak tahu. 3 hari kira-kira atau 4 hari kira-kira setelah itu baru Nabi tahu. Ya. Pokoknya laki-laki tadi bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil iman, tolong terangkan kepadaku apa itu iman. Dijawab oleh Nabi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman, percaya, yakin dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Ada tambahan, takdir baik dan takdir buruk. Berarti baik takdir, buruk takdir. Tiba-tiba kita dapat hadiah
ratusan juta. Takdir, iya takdir baik. Tiba-tiba kita mendengar berita anak kita satu-satunya mati kecelakaan. Takdir, takdir. Selama kita hidup di muka bumi, kalau nggak baik buruk, kalau nggak buruk baik. Yang menimpa kita, kalau nggak takdir baik, takdir buruk. Takdir buruk, takdir baik. Bisakah kita mengelak? Nggak bisa. Karena sudah ditulis. Bukan direncanakan lagi, bukan dikehendaki lagi, ditulis. Di sebuah tempat bernama Lauh Mahfuz. Sebuah tempat yang hanya Allah sendiri yang tahu. Selain Allah nggak ada yang tahu. Hatta Jibril, Mikail, nggak ada yang tahu. Akan terjadi begini, akan terjadi. Bahkan menarik, dulu pernah kita bahas di majelis ini, detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar. Jibril tidak tahu. Takdir tulisan di Lauh Mahfuz bahwa Nabi Ibrahim tidak akan mempan dibakar. Jibril tidak tahu. Takut, panik. Termasuk detik-detik Fir'aun meregang nyawa. Detik-detik Fir'aun sebentar lagi mati. Timbul tenggelam di Laut Merah itu. Jibril tidak tahu. Jibril tidak tahu kalau akhirnya Fir'aun akan mati dalam keadaan kafir. Jibril mengira jangan-jangan mati dalam keadaan iman. Maka ada riwayat Jibril mengambil pasir disumpal itu ke mulut Fir'aun. Jibril khawatir Fir'aun sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah, habis surga. Ya, tentu Jibril nggak mau, enak aja. Ya, ratusan tahun mengaku sebagai Tuhan, tiba-tiba masuk surga hanya karena la ilaha illallah. Kenapa Jibril ketakutan panik seperti itu? Karena Fir'aun mengucapkan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Ya, amantu bi rabbi Bani Israil, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israil, Tuhannya Musa dan Harun. Ya, kan ini sedikit lagi la ilaha illallah. Cuman kan nggak ada nabinya, nggak sah. Ya, aku beriman dengan Allah, sampai di situ sah? Tidak. Kalau begitu Abu Jahal beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, apakah mengakui kalau Allah itu Tuhan? Iya, mengaku. Ya. Cuma yang tidak ada pada diri Abu Jahal, Abu Lahab apa? Nafi, nggak ada nafinya, isbat doang. Allah Tuhan Allah, tidak ada nafi, tidak ada tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Itu yang tidak ada pada diri Abu Jahal, tidak sah. Maka seumur umur Abu Jahal tidak pernah mengatakan, tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Kalau al-ilahu Allah, Allahu ilah, mau. Tapi kalau menafikan ilah-ilah selain Allah, nggak mau, nggak percaya. Karena bagi Abu Jahal Allah itu ilah, Lata, Uzza, Hubal, Manat juga ilah. Itu kesalahannya di sini. Ya. Nah, kemudian tentang iman ini, sebagaimana pembahasan yang sering kita bahas, harus rinci tafsir sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh ayat ini diterima, ayat ini diterima, ayat ini diterima, ayat ini enggak.
Allah menguasai jagat raya alam semesta? Iya. Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan yang menghidupkan, mematikan? Iya, kami terima. Allah yang satu-satunya yang memiliki surga dan neraka? Iya, kami terima. Allah lah satu-satunya yang membuat manusia bahagia dan sengsara? Iya, kami terima. Allah turun ke langit dunia setiap seperti apa? Oh enggak, itu kami enggak terima. Beriman apa kafir? Beriman apa kafir? Kafir. Karena menolak ayat. Menolak ayat. Ya. Menolak ayat. Kecuali dia tidak tahu. Kecuali dia. Ya. Kalau dia tahu ini ayatnya, ini hadisnya, lalu sengaja, betul itu ayatnya, betul itu ayatnya, tapi saya nggak percaya. Kalau Allah punya surga, punya neraka, punya alam barzah, punya munkar nakir, aku percaya. Tapi kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, aku nggak percaya. Padahal baca hadisnya terancam kafir. Kan sama-sama menolak ayat, menolak ini, menolak ayat, menolak hadis. Kafir. Walaupun saya nanya, berapa ayat yang ditolak oleh iblis? Berapa ayat yang ditolak oleh iblis dari Allah? Berapa ayat? Satu. Apa? Usjudu li Adam, sujudlah kalian semua wahai para malaikat dan juga engkau iblis kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Para malaikat semuanya mau sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Cuma satu ayat itu yang ditolak oleh iblis. Adapun disuruh mentauhidkan Allah, baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sujud, rukuk kepada Allah, apa yang tidak iblis tidak mau? Enggak ada. Semuanya ditaati oleh iblis. Hanya satu yang tidak ditaati oleh iblis, sujud kepada Allah. Dengan satu ketidaktaatan ini, kafirlah iblis dan kekal di neraka selama-lamanya. Dari satu keburukan itu muncul keburukan berikutnya, muncul keburukan berikutnya, muncul keburukan berikutnya, dan seterusnya. Dan hari ini iblis adalah tempat keburukan. Seluruh keburukan boleh ditimpakan kepada iblis, syaitan. Maka ketika kita malas sholat, ketika kita malas puasa, ketika kita pelit, padahal kita sendiri yang pelit, tapi setan, iblis, boleh nggak ngomong gitu? Boleh nggak? Boleh. Memang tempatnya salah itu iblis, simbol kesalahan itu iblis. Ya, kalau nggak ada setan, nggak ada iblis, saya pasti sholat. Kalau nggak ada iblis, nggak ada setan, saya nggak mungkin bangkit. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh. Emang iblis itu tempatnya salah. Simbol kesalahan adalah iblis. Dan wajib kita yakini, seandainya tidak ada iblis, seandainya tidak ada setan, seandainya Allah matikan hari ini, setan dan iblis mati, gak ada, maka semua manusia akan tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah, taat setaat-taatnya kepada Allah. Wajib kita yakini. Jadi manusia tidak taat, manusia kufur, manusia ingkar karena iblis, karena setan. Ya. Berangkat dari apa? Berawal dari apa? Satu ayat yang dia tidak taat. Jangan main-main. Oh, cuma satu ayat. Oh, cuma satu hadis. Jangan main-main. Jangan sampai kita bernasib seperti iblis. Ya. Seringan apapun, selemah apapun, seenteng apapun menurut mata manusia, kalau itu ayat, kalau itu hadis, wajib kita imani. Sami'na wa ata'na. Ya. Oh, ini pun butuh berapa
kabar kita, ya, membahas beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, semuanya harus rinci. Artinya apapun yang Allah ucapkan, apapun yang Rasulullah ucapkan tentang malaikat, wajib kita iman, walaupun aneh. Bayangkan di muka bumi ini ada berapa gunung? Ada berapa gunung di muka bumi ini? Sepertinya kita tidak bisa menghitung. Ribuan, mungkin jutaan gunung. Yang jaga malaikat berapa? Malaikat menjaga gunung ada berapa? Satu malaikat menjaga gunung. Mungkinkah kita bisa mencerna khabar ini? Enggak mungkin. Aneh. Gimana satu malaikat bisa menjaga jutaan gunung di muka bumi? Ya. Kapan ini meletus? Kapan ini berhenti meletus? Kapan ini mengeluarkan lahar panas, lahar dingin? Semuanya diatur oleh malaikat ini atas perintah Allah. Itu baru satu malaikat. Kita tidak bisa mencerna. Apapun khabar dari Allah dan lisan Nabi alaihi salatu wasallam tentang malaikat harus kita imani. Walaupun seorang mengada-ada. Bayangkan satu titik hujan, barusan hujan, antum bisa menghitung titik hujan yang jatuh di permukaan bumi? Insya Allah nggak bisa. Saking banyaknya jutaan titik hujan, satu titik hujan, tetes hujan itu turun bersama seorang malaikat. Turun bersama seorang malaikat. Akal kita tidak bisa mencerna. Padahal ada berapa juta, ada berapa miliar titik-titik hujan yang jatuh di permukaan bumi, turun bersama satu malaikat. Masih di atas, Allah sudah perintahkan malaikat, ini tetes yang ini jatuh sebelah sini, ini tetes yang ini jatuh sebelah sini, dan itu tepat. Wajib kita iman. Kemudian kitab-kitab Allah untuk kita isinya hanya Al-Quran. Adapun sebelum Al-Quran cukup kita imani adanya. Bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat, wajib kita percaya. Allah pernah menurunkan kitab Zabur, Injil, semuanya wajib kita percaya. Isinya seperti apa kita tidak berkewajiban mengetahui kecuali Al-Quran. Sama dengan yang tadi, ketika Nabi menjawab bahwa iman adalah begini, laki-laki tadi mengatakan, sadaqta, engkau benar. Laki-laki bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Tolong ceritakan kepada aku apa itu ihsan. Setelah Islam, kemudian iman, ini yang tertinggi, ihsan. Maka kesimpulannya, orang yang sudah ihsan pasti sudah iman dan sudah Islam. Orang yang sudah iman belum tentu ihsan, pasti Islam. Orang yang Islam belum tentu beriman, belum tentu ihsan. Ini urutannya. Mana dalil? Orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi ketika baru saja masuk Islam. Qalu amanna, ya Rasul, kami beriman. Ya Rasul, kami telah beriman. Nabi mengatakan, enggak. Jangan kalian ucapkan amanna walakin qulu aslamna. Cukup katakan oleh kalian, kami telah masuk Islam. Ya, sudah baca syahadat, kemudian orang rukuk ikut rukuk, sujud ikut sujud, sholat ikut ikutan, sah Islam. Kalau dia salah wajib kita jawab,
Kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan ya Allah. Kalau dia sakit kita jenguk, kalau dia mati kita sholat, tidak selesai. Tapi beriman nanti dulu, ya. Masa baru saja mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lalu mengguncang keimanan di dalam hatinya? Enggak, butuh waktu, butuh nasihat, butuh wejangan, butuh duduk di majelis ilmu yang dengan itu nanti iman bertambah. Antum sendiri merasakan ya, 3 bulan ngaji dengan sekarang sudah 6 tahun ngaji, sama kan? Insya Allah berbeda. Baru setengah bulan ngaji dengan 4 tahun ngaji, insya Allah berbeda. Ilmunya, keyakinannya, kemantapannya, gitu ya. Apalagi ini baru saja masuk Islam. Nah, maka kepentingan Islam belum tentu iman, belum tentu Islam. Iman belum tentu ihsan, tapi sudah pasti Islam. Ihsan sudah pasti Islam, sudah pasti iman. Ya. Apa ihsan? Tingkatan tertinggi. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Mana mungkin orang baru saja masuk Islam lalu punya perasaan seperti ini, sholat menyembah Allah seolah-olah sedang melihat Allah? Tentu bukan dengan mata, tapi dengan hati. Jadi hadir betul hati kita yang sudah puluhan tahun Islam belum tentu bisa. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Ini kalimat yang hak. Kalimat yang hak ini dirubah oleh orang-orang tarekat sufi. Mereka mengatakan fa in lam takun, berhenti di situ. Bukan fa in lam takun tarah, tapi mereka mengatakan fa in lam takun tarah. Jika engkau menganggap dirimu tidak ada, mereka punya istilah meniadakan diri, menafikan diri. Sebuah istilah, sebuah ajaran yang belum pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa menghilangkan diri, hilang. Jadi seolah-olah ajaran tarekat-tarekat sufi tertentu itu menghilangkan diri. Jadi seolah-olah kita enggak ada. Kita enggak ada, ayah kita enggak ada, ibu kita enggak ada, anak kita enggak ada, istri kita enggak ada, harta kita enggak ada. Yang ada cuma Allah. Ini ajaran sufi. Ya, sebab Allah itu tidak boleh sama dengan kita. Kalau kita ada, Allah ada, sama-sama ada. Ya. Mereka diawali dengan bermain kata-kata seperti ini. Ya. Padahal ya memang begitu. Berapa banyak sifat kita dengan sifat Allah sama? Apanya? Lafaznya. Allah ada, kita ada. Allah hidup, kita hidup. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Ya, Allah marah, kita juga marah. Sering kan kita marah, Allah pernah marah. Allah senang, kita senang. Allah tertawa, kita tertawa. Sama lafaznya. Yang beda apa? Hakikatnya. Hakikatnya tidak ada persamaan sedikit pun, tidak ada mirip-miripnya. Tertawanya kita dengan tertawanya Allah tidak ada mirip-miripnya. Hidupnya kita dengan hidupnya Allah tidak ada mirip-miripnya. Keberadaan kita dengan keberadaan Allah tidak ada mirip-miripnya. Adapun sama-sama ada, iya. Sama-sama punya wajah, iya. Sama-sama punya tangan, iya. Tapi nggak ada mirip-miripnya. Ya. Nah, ini tarekat sufiyah. Fa illam takun ta'ala.
Jika engkau meniadakan dirimu seolah-olah engkau tidak ada, maka engkau akan bisa melihat Allah. Ini batin sebatin-batinnya. Gak mungkin kita bisa melihat Allah kecuali dengan hati tadi. Fa'akhbirni 'anis sa'ah, dan mohon ceritakan kepadaku apa itu hari kiamat, tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat tiba? Dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nabi yakin, walaupun Nabi tidak tahu siapa yang nanya, tapi Nabi yakin dia pasti nggak tahu sama dengan saya. Nabi cuma dikasih tahu oleh Allah apanya? Harinya, yaitu hari Jumat, sama dengan hari di mana Adam pertama kali menginjakkan kakinya di bumi. Hari Jumat sama dengan hari diciptakannya Adam. Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bersamaan dengan itu Allah menciptakan hari, bulan. Berapa jumlahnya? 12. Ada berapa yang haram, yang suci? 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan termasuk? Ramadan termasuk bulan haram, bulan suci? Tidak. Ya. Maka orang yang mengatakan Ramadan bulan suci Ramadan dituntut dalil. Mana dalil Ramadan bulan suci? Yang bulan suci itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan yang tidak boleh berperang. Bulan Ramadan boleh, perang Badar kan Ramadan. Berapa banyak peperangan terjadi di bulan Ramadan? Karena Ramadan bukan bulan suci. Bulan suci paten. Kalau suci itu terjemahan dari haram. Ya adanya memang bulan haram kan? Nggak ada bulan kudus, nggak ada. Ada bulan haram. 4 tadi. Ada bulan Ramadan, bulan puasa, syahrul siyam, syahrul mubarak, bulan penuh berkah, syahrul Quran, ada bulannya Al-Quran, syahrul sabar, ada bulan yang penuh dengan kesabaran. Kalau nggak sabar nggak mungkin. Kalau nggak sabar di bulan Ramadan pasti kita berdosa. Ya, jam 1 siang di depan kita ada es teh manis, cendol, ya, kita sabar menunggu maghrib. Ini kan luar biasa. Ada disebut bulan penuh kesabaran. Kalau nggak sabar pasti kita sudah dosa. Yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Ya. Maka orang tadi bertanya lagi, fa'akhbirni an ammaratiha. Kalau begitu sebutkan ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Ciri-cirinya apa? Dekatnya hari kiamat itu ciri-cirinya apa? Jawabannya banyak sekali, bisa puluhan. Di sini Nabi hanya menjawab 2. Itu pun yang kecil, bukan yang besar. Kalau yang besar kan Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj, matahari terbit dari barat, munculnya Dabbatul Ard, binatang melata dari dalam bumi yang bisa bicara dan seterusnya. Ini enggak, ini yang kecil, jauh sebelum itu. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Engkau melihat adanya budak perempuan yang melahirkan tuannya, tuan putrinya. Apa maksudnya? Budak perempuan ini dijima oleh tuannya, lalu hamil, dan itu kan halal. Lalu melahirkan anak. Anak itu ikut ibunya apa ikut ayahnya? Anak itu ikut ibunya apa ikut ayahnya? Hah? Ikut ayah. Ibunya Sunda, ayahnya Arab. Anaknya Sunda Arab. Arab. Ya, nggak ada campuran. Sunda Arab, ya, nggak ada begitu. Ya,
misalnya bapaknya Jawa, ibunya Sunda, anaknya Wanda, marah, ya. Anak itu ikut ayah Jawa, ya Jawa, anak cucu terus ke bawah, ya. Jadi nasab itu ke ayah, bukan ke ibu, ya. Walaupun dia nggak bisa ngomong Jawa, walaupun dia nggak ada tapang-tapang Jawa, tetap dia orang Jawa, karena bapaknya Jawa. Begitu pula ketika bapaknya Arab, maka anaknya pasti Arab, walaupun nggak bisa bahasa Arab. Ya, apalah nggak ada tampang-tampang Arab, tetap dia dikatakan Arab, karena ayahnya Arab. Nah, ayahnya budak apa merdeka? Merdeka. Ibunya budak, maka anaknya budak apa merdeka? Merdeka. Nah, itu yang dimaksud. Ada seorang wanita, budak wanita melahirkan tuannya. Jadi ketika dia punya anak, anaknya itu enggak budak. Gitu. Kalau suami istri budak, punya anak kan budak lagi, punya anak lagi budak lagi, terus budak terus. Nah, ini karena ayahnya tidak budak, ibunya budak, maka anaknya merdeka, bukan budak. Jadi seolah tuannya, anaknya jadi tuannya. Nanti akan banyak seperti dulu ada, dulu zaman Nabi sahabat ada, tidak banyak. Nanti banyak sekali. Dan budak-budak ini adalah Yahudi, Nasrani. Tuannya kaum Muslim, anaknya tentu Muslim. Wa antara al-hufata al-murata al-alata ri'a asy-syam. Engkau akan melihat nanti seseorang yang nggak pakai baju, telanjang dada, pakai celana doang, tidak pakai sendal, ya, tidak pakai sendal. Ri'a asy-syam, menggembala kambing. Penggembala kambing, bocah Anwar kan begitu, pakai celana doang, pendek, nggak pakai baju, nggak pakai sendal. Bocah Anwar begitu, menampakkan ciri-ciri kemiskinan. Tapi ya tatawaluna fil dunya, begitu dilihat rumahnya, gedung megah, gedung mewah, padahal tampilannya seperti itu. Angon kambing, nggak pakai sendal, nggak pakai baju, celana pendek saja, tetapi rumahnya luar biasa. Itu akan ada di akhir zaman. Barangkali sudah mulai kita saksikan orang-orang yang compang-camping penampilannya, tapi rumahnya luar biasa bangunan. Tsumma talaqa falabistu maliyan. Kemudian pergi. Orang itu pergi dan kita mereka sudah ada hilang, lebih aneh lagi. Jadi betul-betul hilang, bukan seolah hilang, betul-betul hilang. Orang bukan manusia, ya kan? Tsumma qala ya Umar. Ini yang meriwayatkan di sini kan Umar, ya. Umar, Rasulullah dan beberapa sahabat disebut. Atadri man as-sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu? Nabi juga bertanya, ya. Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Berikan kalimat ini hak kalau berhubungan dengan agama. Adapun kalau berhubungan dengan dunia tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kapan Bapak pulang? Allah wa Rasuluhu a'lam. Boleh tidak? Tidak boleh. Cukup? 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 Wallahu a'lam. Rasul jangan bawa. Rasul nggak tahu. Ya. Nah, kalau masalah agama, ini kan bicara masalah agama, boleh. Dan Rasul masih hidup. Kan kita bahas waktu itu, kapan Allah dan Rasulnya boleh diaturkan. Kita taati Allah dan Rasulnya. Betul? Betul. Kita cintai Allah dan Rasulnya. Betul? Betul. Kita bela Allah dan Rasulnya.
Kita bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Demi Allah, demi Rasulullah. Betul? Sama. Ya Allah, ya Rasulullah. Betul? Sama. Ya. Kapan Allah dan Rasulnya boleh disejajarkan? Kapan tidak boleh disejajarkan? Umar, tahukah engkau siapa yang datang tempoh hari waktu itu? Umar menjawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Lalu Nabi mengatakan, fa innahu Jibril. Dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia sengaja datang di tengah-tengah kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi Jibril itu cuman pura-pura nanya. Nggak mungkin Jibril nggak tahu iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa. Tentu sudah tahu. Pura-pura nanya, bukan ngetes Nabi ya, tapi agar yang lain ikut tahu. Ada di sini keluar hukum, antum boleh pura-pura nanya walaupun sudah tahu. Tujuannya yang lain supaya tahu, diterangkan oleh ustadznya. Antum pura-pura nanya, Ustaz, hukum asuransi apa ya? Biar yang lain tahu kalau asuransi itu haram, judi, riba, maisir, gharar, gitu. Tapi syaratnya antum harus kenal ustadznya itu. Kalau nggak kenal bahaya. Ya. Ustaz, hukum tahlilan apa ya? Antum nggak kenal ustadznya, antum tahu tahlilan bid'ah. Supaya jamaah ikut tahu tahlilan bid'ah. Tapi itu nggak kenal siapa ustadznya. Ustaz, hukum tahlilan apa? Tahlilan bagus, sunnah, hancur ya. Tujuan antum baik, tapi antum nggak kenal ustadznya. Jadi harus kenal dulu manhaj si ustadznya kayak apa. Antum yakin jawabannya pasti benar. Nah, Jibril kan yakin jawaban Nabi pasti benar. Ya. Ya, kita baru matanya ya, sarahnya belum. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan.